Kembali lagi di Kita Pondok Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Saya Lanti Wirana. dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Kali ini kita kembali lagi dengan materi kebaikan dan kebahagiaan menurutku di Roma 8 ayat 28 sampai 31. Ya, Putri apa kabar? puji Tuhan baik kakak, panas sekali tapi Iya, luar baik biasa. sekali. Kakak apa Betul kabar? Baik juga. Oke. Sebelum kita membahas materi ini, kita akan tanya-tanya nih, sudah praktek belum firman yang minggu lalu? Ya, Oke? Oke. Ya Putri, Ya, minggu kayak- lalu kita belajar tentang mengapa kok sulit bersyukur. Itu di Matius 11:28 ya, Mhm. Matius 11:28. Ya. Gimana? Kok sulit praktek kah? Mengapa salah? Mana? Itu mengapa kita Oh. susah bersyukur? Mengapa Betapa kita tidak bersyukur, Oke. terpapa sudah Tuhan. Salah di situ. Tapi kalau itu sampai sudah jadi lagu, berarti itu memang relate dengan semua orang ya kak. Itu dari apa tadi? Kidung Jemaat 127 337. Bapak kami baru salah lagi bilang gitu. Tapi maksudnya saya baru sadar tentang lagu itu, dan tentang apa yang saya sudah terapkan adalah saya selama 1 minggu bicara ke sapu diri sendiri dan yakinkan sapu diri bahwa cooknya Tuhan itu baik, cooknya Tuhan itu baik, cooknya Tuhan itu Tuhan tahu apa yang dia buat begitu. Kalau dia yang pasang cook di saya, seharusnya saya harus berserah, saya tidak boleh melawan karena itu akan buat semua sulit kayak begitu kayak. Jadi contoh-contoh nyata seperti di dalam kekurangan ya sudah buka-bukan aja toh supaya kami juga tahu, dan semoga ini jadi berkat macam di dalam kekurangan finansial ekonomi yang saya hadapi, bukan kurang sih, masih cukup, tapi kayak betul-betul tidak menjadikan gimana ya, kalau kita lihat di Tong punya rekening itu pundi-pundi sisa, ya Tuhan bagaimana ini, kayak kita sudah pikir saldonya itu, berkurang? saldonya berkurang dan macam kayak mengancam Tong punya ketenangan jiwa, mental dan raga. Kita kan jadinya kayak ya ampun bisa survive tidak ya sampai kepada hari itu gitu toh. Tapi langsung kayak sudahlah, ini mungkin saatnya untuk praktek. Jadi saya kayak bilang ke sapu diri, mengucap syukur dengan apa saja yang kau beli saat itu. Apa yang kau makan tidak usah sesali, itu sudah jadi daging di dalam tubuh ini dan sudah jadi berkat dan energi untuk kau tubuh. Jadi ya nggak usah menyesal gitu. Dan ketika saya mengucap syukur, Tuhan buka jalan gitu sih kak yang saya praktekkan. Jadi masih bisa bernafas sampai sekarang ini. Dan ada lepas nafas lagi. Iya. Oke, gimana dengan Kak Yola punya praktek? Dari saya jujur itu masih proses untuk saya. Kalau kita lihat di ayat 29 itu dia bilang, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi minggu lalu kan dibilang kalau seorang murid sejati itu siap diajar dan siap juga mau belajar. Betul. Saya siap mau belajar, tapi kayak saya nggak siap diajar gitu loh. Oh, oke. Karena ada situasi di mana saya nggak tahu saya harus bersyukur dengan saya bersyukur kan tidak gitu dengan situasi yang seperti itu. Sebagai seorang guru, kalau ngelihat dia punya student nyontek begitu, curang toh di kelas karena ujian gitu, saya kayak nggak terima begitu, kayak marah dan saya lihat kayak apa yang saya harus syukuri dari hal ini Tuhan gitu. Harusnya amarah toh yang keluar gitu, dan saya masih merenung sampai sekarang. Jadi masih berproses dengan firman ini, cook ini gitu kan. Memang sempat nanya sama Tuhan kayak Tuhan minggu ini cook apa sih yang saya akan pikul gitu kan. Mungkin minggu lalu sudah dibilang ya cook itu beban yang ditaruh di atas bahu kerbau atau sapi supaya jalannya tuh terarah kan. Jadi akhirnya saya dapat satu kalimat, oh ini bukan tentang students, tetapi bagaimana Tuhan mau bentuk saya punya hati lagi segambar dan serupa dengan Kristus gitu. Susah sih Put, susah sekali gitu kan, kayak sudah pasti.
saya cuma ingin marah saja, tidak mau bersyukur begitu. Dan itu masih berproses sampai sekarang untuk saya punya akal sehat itu menerima kalau saya harus bersyukur melihat situasi yang seperti itu. Tapi masih belajar. Itu sih. Oke, Kakak. Oke, Putri. Kayak misalkan kok ada ini depan. Tidak perlu misalkan karena sudah ada depan. Nah, yang kau lihat ini botol nih. Ini kau akan bilang setengah full atau setengah habis? Setengah habis lah, Kak. Karena? Ya emang setengah habis. Karena memang setengah habis. Karena habis minum setengah. Begitu. Oke. Saya lihat ini setengah full karena masih ada. Oh, oke. Ada perbedaan di situ ya? Iya sih. Kenapa kok bilang setengah habis? Karena saya fokusnya ke arah saya sudah habiskan setengah dari air itu. Begitu. Oke. Kenapa Kakak bilang setengah full? Ya karena dia masih ada. Aku nggak fokus yang di atas, aku fokus yang di bawah. Masih ada gitu. Oke, berarti Kakak fokusnya ke bagaimana depot sumber masih tetap ada, tapi saya fokusnya ke arah bagaimana yang saya sudah pakai, gitu ya, Kak. Oke, jadi memang kita punya hidup ini, ya 100% lah kita punya hidup ini, dan apa yang terjadi dalam tong punya hidup ini 10%. Ada banyak hal yang terjadi, tetapi sikap dari apa yang terjadi itu 90%. Artinya kayak kau punya respon itu 90% dari kau punya hidup itu. Tapi segala sesuatu yang terjadi depan kita itu ya 10%. Berarti bicara lebih ke arah situasi dan bagaimana kita menanggapi ya. Seperti itu. Jadi Kakak, semua tanya Kakak nih, kalau sesuatu yang buruk terjadi di Kakak punya hidup, apakah Kakak langsung menyesal dan bertanya kenapa ini terjadi ke Kakak, atau Kakak masih minta tanggapan dari Tuhan untuk apa yang terjadi atas hal ini? Istilahnya kayak Kakak masih mampu untuk melihat suatu kejadian di dalam kacamatanya Tuhan, gitu. Berdasarkan pengalaman kemarin, kalau misalnya saya sempat share tahun kemarin, saya tidak bisa bilang langsung aduh kakek Tuhan yang kontrol ini kayak gitu. Saya punya akal yang duluan yang duluan, dan saya tidak suka tahun lalu gitu. Saya sangat tidak suka, dan saya tanya kenapa ini terjadi ke saya. Saya sangat tidak mengerti tujuan Tuhan tuh izinkan ini terjadi kenapa begitu. Saya mengerti sekali secara teori, tetapi akal sehatku tidak bisa terima itu. Jadi akal sehatku yang duluan daripada saya punya iman. Dan setelah berjalannya waktu, pergantian tahun di 2025, saya capek sekali dengan rasa itu, Toput. Jadi saya putuskan untuk saya mau pulih Tuhan. Jadi itu doa yang saya awali di tahun 2025. Saya ingin pulih, saya ingin rasa damai itu. Dan terjadi. Awalnya saya nggak ngerti toh, saya tidak mengerti sama sekali. Saya punya bapak rohani selalu bilang Tuhan turut bekerja. Apanya yang turut bekerja? Sama sekali tidak bekerja begitu. Seorang lagi sakit begini. Dan ternyata memang semua dalam kendalinya Tuhan gitu. Dan saya menyadari bahwa Yesus pilih saya untuk mengalami rasa sakit itu karena dia mau bentuk saya sebagai seorang murid. Dan waktu saya mengasihi Tuhan, berarti kehendak Tuhan yang harus terjadi dalam panggilan hidup saya, Toput. Tuhan ingin bentuk saya punya karakter ini lebih lagi segambar serupa dengan Kristus gitu. Dan tahu tidak kalau bahasa asli dari gambar itu ikon. Jadi waktu saya coba selidiki kata ini, wah ternyata ini lebih daripada kayak bukan cuman kayak gambar aja, tapi betul-betul kita jadi ikonnya Tuhan gitu. Dan memang ini relate dengan beberapa minggu lalu yang kita bahas soal
pencobaan ya, dan nyambung juga sih Cook gitu kan, dan juga tentang hal ini, kebaikan dan kebahagiaan menurut siapa. Kayak menurut saya tidak bahagia kayak gitu, tapi ternyata definisi kebahagiaan dari Tuhan adalah waktu kita punya hidup ini kita samakan dengan dia punya kemauan begitu. Betul. Dan kemauannya itu di dalam Tuhan hidup di dalam Tuhan tuh tidak selamanya romantis, bukan kisah romantis begitu. Jadi itu yang saya alami gitu. Dan akhirnya saya sadar bahwa ada dua golongan hidup manusia, yaitu pertama, kau mau ikut teladan Yesus atau tidak mau. Itu saja toh. Ya betul. Jadi tahun kemarin menyesal, tapi tahun ini saya bisa bilang saya bersyukur untuk hal itu. Wow, puji Tuhan. Kalau dari Putri gimana? Iya. Kalau dari saya setuju dengan yang tadi Kakak Yola bilang, kalau tong harus menyamakan tong punya suara lagi. Kita punya panggilan hidup ini dengan Tuhan punya kehendak toh, kayak atau samakan kehendaknya kita dengan kehendaknya Tuhan begitu. Tapi yang terutama ya harus tahu kehendaknya Tuhan apa dulu. Begitu. Dan sapu tanggapan ketika sesuatu yang buruk terjadi ke saya, untuk mungkin menit-menit awal ketika itu terjadi, saya akan bertanya kayak, kenapa ini terjadi ke saya Tuhan gitu. Kayak contoh tadi nih, kayak lah dalam perjalanan menuju ke sini, sapu ban saya surasa dia kayak tidak dia kayak kurang angin atau pecah gitu tuh belakang. Saya cuma kayak, oh Tuhan tahu ini. Saya beri podcast Tuhan, maksudnya berpanas pica tuh. Jadi memang dosa tidak ada kas lagi, saya tidak mungkin bawa motor ini dorong sampai ke ATM terdekat lagi, itu juga jauh walaupun dekat. Jadi saya lihat kiri kanan karena itu udah sampai di dekat Nandali Kak. Situ toh Kakak. Jadi saya lihat tidak ada bengkel ini. Ternyata ada bengkel yang kayak mungkin kalau orang lewat tidak akan lihat bengkel itu gitu di sebelah kiri. Dan saya bilang dalam nama Yesus ke situ. Dan saya lihat di saya punya dashboard itu ada 2.000. Jadi saya bilang, aduh ini picaka bagaimana ya, tidak mengerti. Sudah bilang aja ke bapaknya, bilang Pak bisa isi angin Kak. Terus dia cek, dia bilang aduh ini pica di dalamnya. Terus bocor halus Kak apa kan namanya itu. Jadi saya bilang Pak jujur saya tidak ada uang cash, jadi bapak taruh itu angin di dalam saja, nanti saya berdoa sampai diwain. Begitu. Terus bapaknya bilang oh ya sudah nak. Jadi saya bilang terima kasih ya Pak, Tuhan berkati. Terus saya jalan cuma dalam hati, kenapa Tuhan? Tapi langsung kayak seolah-olah Tuhan bilang, ingat ini saya punya proyek. Kau pergi ke Pondok Podcast bukan untuk kau punya kemuliaan, itu untuk sapu kemuliaan dan untuk orang-orang dengar tentang saya, bukan tentang kau. Tolong sama. Oke lah Tuhan, kalau begitu ini Tuhan berproyek, ini Tuhan pukuk. Jadi sudah. Pica dan tidak saya serahkan semua kepadamu karena engkau bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sudah tiba di sini dan saya kayak sampai juga. Langsung kayak apa saya punya reaksi sepanjang jalan itu hanya mengucap syukur, mengucap terima kasih Tuhan. Dan Pica tadi terima kasih Tuhan panas terik, terima kasih Tuhan ini hari pertama dapat menstruasi, kayak gitu sih Kak. Oke. Jadi memang tidak enak ya dalam keadaan seperti itu, tapi ya Tuhan sertai kau sih, jadi bisa semangat untuk ikut podcast. Dan memang dalam hal yang seperti kau alami ini memang sulit juga untuk bilang apanya yang bahagia begitu toh. Tapi ini sudah yang jadi tong punya pembahasan gitu. Dari hal-hal yang Putri sudah alami, pasti Putri bisa melihat, menyaksikan Tuhan. Apakah Tuhan bisa menjadikan hal yang kita menganggap buruk itu menjadi berkat dalam tong punya hidup gitu. Jadi saya sempat berpikir tentang pertanyaan ini dan iya sih relate sekali dengan yang sudah terjadi dan setiap manusia yang punya cerita buruk dalam dong punya hidup ya. Contoh ini mungkin tidak dari saya, tapi semalam itu ada adik rohani yang bagian dari tong punya komunitas sahabat Yosua dan tong punya komsel juga, Simon.
Jadi saya dengan beberapa teman, ada satu teman yang inisiatif untuk kami datang ke tong punya adik rohani ini karena dia sedang mengalami masa yang sulit untuk dia punya hati menerima situasi yang terjadi dalam dia punya hidup. Seperti kayak dia sedang tes untuk dapat suatu pekerjaan, tetapi ternyata belum bisa bilang itu gagal, tetapi macam kayak ada rasa mungkin terhianati kah dari tempat yang kasih pekerjaan itu. Kayak dia sudah melalui banyak proses, tapi kayak udah bertahun-tahun juga dia hadapi itu, tapi kenapa dia harus terus menerima jawaban yang sama, yaitu macam kayak gagal istilahnya ya, menurut manusia dan menurut tempat kerja itu, untuk dia tidak bisa dapat pekerjaan itu atau masuk ke dalam sekolah itulah istilahnya. Jadi pas datang ke situ merenungi banyak hal, dan teman-teman di situ, kami tidak bawa kue, kami tidak bawa air minum, kami tidak bawa sesuatu yang fisik yang bisa menghibur dia secara manusiawi. Tapi yang saya lihat di situ, kami coba untuk bawa penghiburan untuk dia. Tong coba untuk buat jokes-jokes Gen Z dan coba juga untuk bagi terlebih cerita-cerita gagal dalam tong punya hidup ke dia. Jadi di situ saya bilang, oh Tuhan, oke, berarti maksudnya Tuhan Yesus itu adalah tong punya cerita-cerita atau pengalaman-pengalaman buruk yang kita alami itu adalah saat inilah fungsinya untuk memotivasi seseorang untuk bukan sampai di kos saja cerita itu, tetapi suatu hari nanti mungkin 3 tahun ke depan atau 1 tahun ke depan kau akan cerita gagal ini ke seseorang yang membutuhkan untuk dengar itu, bahwa Tuhan itu tetap pegang koput tangan, Tuhan itu tetap bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena buktinya kitong di posisi yang kitong ada sekarang ini itu karena Tuhan punya kerja begitu. Jadi mau ups kah, down kah, itu tetap Tuhan ada di situ. Karena yaitu mendatangkan kebaikan. Jadi kayak dia bilang, oke, cerita tentang tadi nih, Ban Pica tuh bilang, berarti memang Tuhan mau saya cerita nih tentang Tuhan punya kebaikan sampai tiba di Pondok Podcast nih, ke semua yang mau dengar bahwa dia itu peduli untuk hal terkecil apapun dalam tong punya kehidupan yang kita sebut itu buruk. Dia bisa sanggup untuk buat itu menjadi suatu kebaikan gitu. Dan itu bukan hanya menguntungkan kita pribadi, tetapi untuk semua orang. Biar dong tahu bahwa satu-satunya yang bisa tolong dorang adalah Tuhan Yesus. Kayak gitu sih, kayak Tuhan dapat mengubah kutuk menjadi berkat begitu. Dan itu sudah banyak sekali Tuhan lakukan dalam sapu hidup. Kakak Yola sendiri pernah melihat seberapa jauh Tuhan bekerja untuk hal yang buruk pernah terjadi menjadi sesuatu yang pasti. Kita semua pasti dalam ruangan ini pernah alami hal-hal yang manusia bermaksud jahat, tapi Tuhan putar itu jadi hal yang baik. Betul. Untuk mencapai tujuannya gitu. Jadi apapun yang terjadi Tuhan ada di dalam itu. Tuhan tidak bermaksud bahwa orang-orang harus jahat ketika kita, tetapi dia mau bentuk sikap hati kita lagi gitu, mau bentuk sikap hati kita, dan kita perlu kemenangan melalui tantangan. Benar. Tantangan yang ada gitu. Jadi semua yang kita lalui itu ya dalam filternya Tuhan gitu, saringannya Tuhan, dan semua dengan kehendaknya Tuhan. Dan memang ya seperti yang tadi saya bilang, tahun kemarin saya bilang itu buruk dan saya tidak terima itu, dan ternyata setelah melalui semuanya saya bisa bilang terima kasih karena sudah ada pengalaman yang seperti itu. Betul. Jadi mengajarkan saya banyak hal sekali, dan waktu pemulihan itu terjadi, akhirnya saya bisa melihat banyak anak-anak muda yang datang ke saya dan cerita yang sama sebenarnya, dan saya bisa bilang, kok bisa pulih karena saya sudah pulih. Begitu. Benar. Jadi memang harus sakit untuk dapatkan pemulihan, toh. Betul. Bagaimana mau pulih karena belum ada rasa sakit. Betul sekali. Gitu. Jadi memang akan mengeluh dalam waktu situasi yang buruk.
Sekarang saya bertobat untuk mengeluh, karena ternyata mengeluh itu adalah kita menyalahkan Tuhan ya. Ya, menuduh Tuhan. Menuduh Tuhan seperti kayak apa yang dia buat itu terbaik Benar. sekali. Memang kita tidak akan pernah tahu waktu kita belum melaluinya. Betul. Saat melalui itu tidak akan mengerti, saya sama sekali tidak Betul. mengerti waktu mengalami kondisi yang buruk yang saya tidak suka sama sekali. Saya tidak mengerti maksud Tuhan dan saya tidak suka. Ya, Gitu. betul. Saya tidak benci dia, cuma saya nggak suka. Tapi akhirnya bisa bilang terima kasih. Ya. Jadi saya sedang merenungkan sih tentang semuanya, betapa baiknya Tuhan. Oke Kak, bicara-bicara tentang kebaikan Tuhan, dan terkadang kan juga di dalam Tung punya keluarga kita banyak mengalami hal yang buruk, hal yang baik, dan mungkin karena di dalam keluarga juga punya pendapat dan pengalaman yang berbeda-beda dalam Dung punya di dalam setiap anggota keluarga punya kehidupan. Jadi yang saya mau tanya kepada kakak itu sendiri, di dalam kakak keluarga ada tidak seseorang, mungkin kakak adik, atau mungkin kakak sendiri, atau mungkin kakak punya orang tua yang kamu percaya sekali kalau dia punya pengaruh yang baik ke kamu, di misalnya ada masalah kamu pasti lapor ke dia, begitulah bahasa sederhananya, begitu, dan dia pengaruh tuh baik kah buruk? Orang itu saya sendiri sih. Oke. Ya, saya anak bungsu dalam keluarga. Aduh, ini kalau semua nonton bagaimana ya? Oke, iya, orang itu saya sendiri. Saya nggak tahu kenapa gitu. Cuman waktu ada keputusan-keputusan dalam keluarga, dalam kakak dong, ya kakakku yang tercinta yang lagi nonton. Itu ya entah kenapa ya. Saya rasa ini salah satu bentuk sikap menghargai seorang adik, apa ya? Karena mungkin mereka sudah tahu ya Tuhan, jadi menghargai adik mereka yang paling bungsu ini. Jadi kayak ada keputusan-keputusan yang harus diputuskan itu kayak nanya lagi begitu ke saya gitu, gimana nih menurut Koyola gitu tentang ini gitu, bisa tidak gitu. Kalau dipikir-pikir ya sudahlah, kalian kan sudah cukup sangat dewasa dari saya, ya udah putuskan saja, tidak perlu tanya lagi ke saya gitu. Dan saya sangat menghargai itu buat semua Koko, Cece, ya terima kasih sekali karena sudah dalam situasi yang sulit, dalam keluarga susah, itu selalu melibatkan saya punya keputusan, dan bukan melibatkan lagi tapi biarkan saya memutuskan, gitu. Wow. Dan itu menjadi positif sih bagi Mama dan Koko, Cece dong semua. Kadang kayak tanya lah ngapain gitu kan. Saya belum menikah begitu kan. Saya belum menikah dan saya masih single, dan saya masih sangat muda dari saya punya Koko dan Cece, dan saya pikir masih banyak hal yang saya perlu belajar, tetapi mereka menaruh atau memberikan kesempatan ke saya untuk ada dalam mengambil keputusan itu, bahkan memutuskan itu dari saya sih, dari Putri. Mungkin karena mereka lihat kakak berhikmat apa ya, bisa jadi karena kan kita kadang tidak bisa menilai, kita punya diri sendiri, tetapi orang lain yang bisa melihat toh Kak. Sebenarnya dalam keluarga saya betul jadi orang yang penengah sih, di tengah, netral sekali, tidak pernah memihak ke salah satu yang lain, tapi selalu menjadi penengah untuk mereka gitu. Kalau saya situasional sih, kadang-kadang bisa saya, kadang-kadang bisa Mama. Ya, di mana yang kami pikir dia akan berhikmat sekali di situ, kita akan tanya di situ. Oke, thank you. Ya memang dalam keluarga begitulah sudah ya Put. Kita memang butuh orang yang berhikmat gitu untuk mengambil keputusan dan lain sebagainya gitu. Jadi waktu Putri menghadapi tantangan, apakah kok lebih memilih bertekun di situ, atau kok kayak sudahlah, saya menyerah sudah? Saya puji Tuhan belakangan ini lebih ke arah bertekun dan punya respon lebih ke arah oke Tuhan ya, oke Tuhan. Itu kan respon ke Tuhan toh. Iya bener. Ini serius loh guys. Karena kayak baik Tuhan mau buat apa dalam sapu hidup,
Tuhan mau. Ini juga belajar kayak demi. Boleh tertawa tuh. Ya Tuhan. Belajar dari Kakak Yola, belajar dari Catherine, belajar dari banyak teman-teman. Ternyata orang percaya, orang yang memang anak-anak muda yang memang bilang kalau dong itu ikut Yesus ya, hidup di dalam Tuhan punya kehendak, hidup di dalam firman itu responnya berbeda dengan dunia. Karena dong respon itu bukan jengkel, bukan ganas, bukan lari dengan dong punya pikiran sendiri, tapi dong lebih ke arah baik apa yang Tuhan mau buat dalam saya punya hidup. Baik Tuhan mau ajarkan saya apa. Baik Tuhan kau pasti menang. Kayak begitu. Jadi sesuatu yang penuh dengan iman, penuh dengan saya siap belajar sebagai anak Yesus. Begitu. Jadi susah juga untuk aplikasikan, tetapi karena saya melihat itu berhasil. Saya lihat itu berhasil di kakak-kakak dong, adik-adik dorang, di saudara-saudara yang jalan dengan Yesus. Jadi saya bilang pasti itu juga akan berhasil dengan saya, karena mereka menyembah Tuhan yang sama seperti saya. Begitu. Dan saya memilih untuk bertekun dan tunggu tanggal mainnya Tuhan. Asik. Bahkan bisa bilang bukan tunggu tanggal mainnya Tuhan aja, Tuhan udah bekerja saat itu juga. Di saat kita bertekun. Dan bisa saya cerita sedikit ya Kak? Karena kan baru-baru ini ada saudara kita, salah satu saudara kita di Bali ya, yang baru saja meninggal dunia, dan namanya Timothy ya kalau tidak salah, dari satu universitas. Melihat hal itu saya sedih sekali, dan tentunya kita akan merespon lagi tentang kejadian itu, kenapa Tuhan toh. Tapi lebih daripada itu menyadarkan saya bahwa iya memang saya sedih kepada apa yang terjadi kepada dia, tetapi ini juga mengingatkan kita sebagai anak muda, kalau selagi kau bisa berbicara, kau bisa lihat kebaikan Tuhan, pakailah kau punya anggota tubuh, kau punya mulut, kau punya pikiran untuk kemuliaan Tuhan, untuk sampaikan hal-hal baik ke orang, sampaikan hal-hal penuh pengharapan yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, supaya jangan itu melukai orang lain punya hati, orang lain punya mental, yang sama saja aku melakukan kehendak iblis untuk buat seseorang akhirnya hilang harapan, toh kakak, kayak begitu. Dan betapa pentingnya untuk kasih pengharapan Kristus adalah di ujung hari itu bukan mengenai betapa baiknya kita memotivasi orang, tetapi ketika tong bagi sesuatu yang baik ke orang, pengharapan ke orang, itu tertanam di dalam depu hati, sehingga kalau depu telinga ini dengar hal-hal yang tidak baik dari orang lain, macam kayak mungkin sapu teman-teman bicara tentang sa penampilan, tentang sapu kurang-kurang dan yang sebagainya, sa punya sumber Yesus yang bikin sa tetap teguh dan tetap melihat bahwa di dalam kelemahan kuasa Tuhan itu besar. Di dalam kelemahan yang dikatakan dunia kepada saya, ataupun saya punya situasi yang saya lihat dengan sapu mata, Tuhan itu menilai saya lebih daripada saya punya kelemahan itu. Bahwa Tuhan sangat mengasihi saya, begitu Kayola. Jadi penting sekali untuk apakah sejauh kau hidup ini kau sudah mewartakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, atau kau malah mewartakan kejahatan iblis, begitu. Iya Putri, memang sebelum saya datang ke podcast juga tadi saya sempat menangis melihat Depu Bapak itu almarhum dari Timothy. Depu Bapak bilang dia maafkan orang-orang yang orang-orang itulah, dan malah dia yang minta maaf juga kalau Depu anak pernah buat kesalahan gitu kan. Sedih sekali sih, saya menangis. Maksudnya saya sebagai orang percaya saya ikut berduka gitu, tapi berduka di dalam Tuhan gitu. Betul. Itu memang sedih sekali, dan manusiawi akan bilang begitu marah gitu kan, marah karena Tuhan sejahat ini dunia kayak gitu, mulut-mulut orang. Manusia sejahat itu sih gitu. Betul, kakak. Gak ada tempat yang aman di dunia ini selain di dalam Tuhan gitu. Benar sekali. Tapi melalui hal ini Tuhan mengontrol, Tuhan tetap dalam kendali, dan melalui hal ini dia memperlihatkan bagaimana kasih Kristus melalui dia punya Bapa yang mengampuni orang-orang itu. Ya, kemuliaan Tuhan lagi tuh. Jadi Kak, kembali lagi untuk memuliakan Tuhan gitu.
ini memang harus sebagai kacamatanya Tuhan Benar, gitu. Tidak bisa hanya akal sehat aja, ini Benar. memang perlu di dalam Tuhan sekali untuk Benar. mengerti, melihat dari Tuhan. Iya. Itu sedih sekali dan saya turut berduka untuk Ya, kami turut berduka Bapak cita. ya dan keluarga semua yang di luar sana yang berduka tentang almarhum ini gitu ya. Sangat disayangkan gitu, sangat disayangkan untuk sosok anak muda yang saya pikir Benar. punya potensi. Benar. Kalau Tuhan izinkan dia hidup, dia punya potensi yang besar. Benar. Tapi ya semua dalam kendalinya Tuhan gitu, dan Benar. akhirnya susah sekali untuk bilang bersyukur dalam hal itu. Iya, benar. Kak. Karena ucapan syukur adalah level tertinggi kedewasaan seseorang di dalam Iya, Tuhan betul. gitu. Melalui ekspresi bersyukur, kita sebenarnya sedang membuka pintu untuk Tuhan bekerja. Saya harap keluarga yang berduka bisa bilang dengan mulut mereka bersyukur. Tapi saya tahu itu perlu mental yang kuat sekali. Benar, Kak. Gitu. Itu Waktu saya kehilangan saya punya bapak berapa tahun lalu gitu, saya lihat saya punya bapak, saya cuma senyum dan saya mama bilang saya gila gitu karena kayak kok Cece semua menangis dan saya senyum karena saya tahu saya punya bapak sudah bersama-sama dengan Bapak di surga juga. Benar. Gitu. Kemenangan itu yang buat saya terhibur seperti itu. Dan jujur saya bersyukur sih waktu itu. Saya tidak bersyukur karena Bapak meninggal, tapi saya bersyukur karena dia sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Benar. Dan kalau saya mama nonton ini, saya juga akan bilang, saya sudah sangat bersyukur kalau misalkan nanti Bapak di surga mengambil saya punya mama, karena saya sudah yakin saya mama akan bersama-sama dengan sapu Bapak di surga. Berapa kali selalu tanya mama kalau nanti Tuhan panggil tuh gimana gitu. Percaya nggak masuk surga gitu, dan mama selalu bilang iyalah saya percaya gitu. Mama kan sudah terima Yesus gitu. Itu menjadi pengharapan yang wow untuk saya sebagai mama punya anak gitu. Lagi saya tidak minta mama untuk pergi, tidak sama sekali, tapi sebagai orang percaya saya senang mama sudah di dalam Tuhan, dan waktu Tuhan panggil mama sudah bersama-sama dengan Bapak di surga. Benar, Kak. Dan bersyukur dalam hal itu susah, tetapi anak Tuhan dilatih untuk bersyukur dalam masa sulit. Dan harus dipraktekkan supaya betul. Membawa kemuliaan Tuhan. Dan saya harap juga keluarga dari almarhum Tong punya saudara Timothy bisa melihat di mana pas dia punya bapak bisa melepas pengampunan, itu menabur ke banyak anak muda, bahkan kepada teman-teman yang saat itu melakukan yang tidak semestinya mungkin kepada Timothy, tanggapannya mereka untuk mereka belajar bahwa itulah pengikut Kristus yang sejati. Ada loh orang di dunia ini yang mampu mengampuni hal terbiadab atau hal terjahat di dalam dunia ini, tapi tidak akan bisa mampu tanpa kasih Kristus, begitu. Dan itu sebenarnya ketika aku mengampuni, itu adalah suatu ungkapan tertinggi di dalam kupu hidup ini, yaitu mengucap syukur. Jadi ketika aku mengampuni, aku mengucap syukur bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Tong yang mengasihi Dia. Allah tetap pegang kendali, Allah tetap kontrol, dan ingat apa yang ada dalam kita punya hidup. Ini Tuhan mau bentuk untuk lebih lagi segambar serupa dengan Kristus.